Sambil menunggu jamaah yang lain hadir, sebelum kajian dimulai, silakan bagi jamaah yang masih di luar untuk memasuki ruang kajian karena kajian akan segera kita buka. Baik, langsung saja kajian akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman ya'tuna. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran kepada atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka Jika ada yang bersolawat, kita bisa bersolawat dunia ini dalam keadaan aman fi amanillah dan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan setiap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai sesuatu yang hasanah. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi berkah, marilah kita mengucapkan bismillah. Selanjutnya nahaja di manhajihi ila yaumiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rasul Alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu datang dengan sebuah misi besar, yaitu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam itu kalau kita mau menjalankan apa yang Allah telah aturkan. Alam ini ciptaannya Allah, kita pun ciptaannya Allah. Berarti yang lebih tahu ngatur alam siapa? Allah. Maka kalau manusia menggunakan aturan lain, hancur nggak? Hancur. Maka pabrik mesin cuci lebih tahu bagaimana ngatur mesin cuci. Dapat dibayangkan pabrik mesin cuci, buku panduannya mesin cuci menggunakan buku panduan traktor, hancur. Artinya harus sepaket. Makanya ketika Allah turun, Allah ciptakan manusia dan alam ini, Allah sepaket dengan turunkan Nabi dan Rasul serta kitab-kitabnya sebagai aturan-aturan acuan bagaimana. Maka kehancuran pasti terjadi ketika manusia telah menjauh dari tuntunan
agama. Pasti itu. Nah, di antara tuntunan agama Islam adalah bagaimana Islam mengatur jasmani manusia. Ya, jasmani manusia diatur betul. Ini perlu diingat. Islam itu hampir ya seluruh syariat Islam, seluruh aturan Islam itu semua bertumpu atau bahkan bermuara berujung kepada 5. Hifdzun nafas, menjaga nyawa. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. 5. Seluruh tujuan adanya syariat Islam untuk menjaga 5 ini. Karena apa? 5 ini adalah kebutuhan hajat asasi, kebutuhan pondasi manusia. Manusia butuh agama, manusia butuh kesehatan fisik, manusia butuh harta, manusia butuh kehormatan, dan manusia butuh keturunan. Betul ya? Ini 5 dasar sekali ini. Maka seluruh aturan Islam mesti kepada 5 ini ujungnya. Bagaimana menjadi manusia beragama, bagaimana menjadi manusia yang sehat secara fisik, jiwa kita aman, nyawa kita terjaga, bagaimana menjadi manusia yang punya harta yang cukup, bagaimana jadi manusia yang berakal, gak hilang akalnya, dan jadi manusia yang berketurunan dengan baik. 5 itu. Coba contoh sih. Apa contoh aturan Islam yang itu menjaga agama? Hifdzuddin dulu. Ada yang tahu? Apa contoh agama kita, sebuah aturan yang kita itu diperintah harus untuk menjaga agama? Kalau enggak, apa hukumannya bagi kita? Apa diantaranya? Menjaga agama itu dengan apa? Sholat, tiang agama. Oke, lainnya? Puasa, itu kesehatan masuknya. Di antaranya kesehatan. Ngaji itu apa sih? Agama kan? Bagaimana kita menguatkan agama kita? Maka wajib gak talim itu? Wajib. Agama. Terus kemudian coba hifdzun nafas, menjaga nyawa. Bagaimana agama mengatur agar nyawa kita terjaga? Qisas. Hukum Islam membuat aturan hukum qisas, hukum mati bagi pembunuh yang sengaja. Kenapa? Karena itu menjaga nyawa manusia. Kira-kira kalau ada orang pembunuh dihukum mati, kira-kira ada pembunuhan nggak? Mikir-mikir, mati hukumannya, berat. Terus menjaga harta. Bagaimana Islam menjaga harta? Aturan potong tangan bagi pencuri, perampok potong tangan dan kaki, begitu kan ya? Agar harta manusia terjaga dengan baik. Karena harta itu kebutuhan manusia. Bayangkan ketika harta bermasalah, masalah semua. Maka muncul hadis kadal faqru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat manusia kufur. Sumber ke situ. Maka dijaga hartanya. Sistem ekonomi Islam muncul, bagaimana sistem menjaga harta manusia. Nanti ada hukum-hukum, ada hukum gharar, riswah, riba, sampai nanti ada hukum ghish, penipuan, dan sebagainya. Terus ada untuk menjaga jiwa tadi, nyawa, kesehatan termasuk nyawa itu. Sehingga agama kita ngatur makan apa yang nggak boleh, nah begitu. Yang secara umum ada kaidah fikih bahwa al-dharar yuzalu, sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Maka tanpa kita harus mengecek apa dalilnya, apa hadisnya, apa ayatnya, cukup kita tahu ini bahaya nggak untuk jiwa kita, untuk kesehatan kita. Bahaya, berarti haram, gitu aja. Karena semua yang membahayakan fisik kita, ini hati-hati, kita harus paham. Fisik kita punya siapa?
Badan kita milik siapa? Milik Allah, hati-hati, bukan milik kita. Kita hanya dititipi oleh Allah. Apa Allah sampaikan? Bahwa wabtaghi fima atakallah daral akhirat. Gunakan semua nikmat yang aku berikan untuk mencapai surga akhirat. Artinya termasuk kesehatan itu miliknya Allah. Ini badan miliknya Allah, jangan disakiti. Bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah, ya Allah, saya bersyukur dengan menjaga kesehatan saya. Maka menjaga kesehatan termasuk dari ibadah. Ini kadang-kadang kita lupa itu. Ya, coba kalau kita lihat, jangan pernah membaca nggak buku Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi gitu. Pas saya buka, itu rata-rata bukan tips pengobatan, tapi tips menjaga kesehatan. Bagaimana cara makan, cara pola hidup, pola pikir. Maka betul Nabi Muhammad tuh riwayatnya cuma sakit 3 kali selama hidupnya. 3 kali toh. Itu pun demam. Bukan asam urat, bukan kolesterol, diabetes, apalagi stroke. Enggak. Bayangkan Rasul bagaimana kesehatan, bagaimana Rasul. Lo kan Nabi. Manusia juga kan, basyarun manusia. Nabi juga manusia, biasa seperti kita, makan yang makan. Tapi lihat bagaimana beliau menjaga kesehatannya. Nah, di sinilah kita pahami agama kita sempurna betul. Kesehatan dijaga, agama dijaga, harta dijaga. Yang keempat apa tadi? Hifdzul akal, menjaga akal. Coba, apa yang merusak akal berarti nggak boleh. Apa contohnya yang merusak akal itu? Minuman keras. Itu merusak akal. Pornografi merusak akal. Narkoba merusak akal. Ketika merusak akal, wis cukup itu haram itu aja. Gampang. Jadi pokoknya itu ada indikasi ke arah merusak badan manusia. Dari kepala sampai kaki ada indikasi kerusakan, dari situ maka cukup menjadi dasar hukum untuk menghukumi hal itu bagaimana. Gampang kan ya, nggak usah sibuk ngurusin mana dalil ayatnya, hadisnya. Karena nggak semua ada dalilnya secara hukum tekstual. Ada nggak di Quran hukum pornografi? Nggak ada. Berarti halal? Nggak bisa. Begitu. Tapi lihat tadi, banyak hal yang kita bisa lihat, kemanfaatan, kemandorotan juga jadi pertimbangan. Ya, terus yang kelima apa tadi? Menjaga keturunan. Apa contohnya? Hukum Islam menjaga keturunan. Nikah. Terus apalagi larangan homoseksual. Karena kalau homo itu udah nggak mau nikah biasanya. Iya, orang kalau udah kena homo, kena penyakit homoseksual itu kasusnya banyak loh. Ada kasus di mana suami istri itu, ya laki-laki perempuan menikah itu lama 10 tahun nggak punya anak. Istrinya juga diem aja, nggak mau ngomong, nggak enak. Ditelisik ternyata laki-lakinya suaminya itu homo. Jadi nggak doyan sama perempuan. Gimana coba? Rusak kan? Nggak ada ketertarikan dengan wanita. Apalagi diantaranya yang merusak nasab. Zina, merusak nasab itu. Diatur semua akhirnya kan. Berat itu, zina dirajam, dicambuk yang belum menikah. Terus homo dilempari batu, begitu. Dijatuhkan tempat yang tinggi, itu semua adalah hukuman berat karena itu resiko merusak tatanan masyarakat. Nah, pembahasan malam ini kita masuki pembahasan tentang tanggung jawab dalam hal pendidikan jasmani, mas'uliyatut tarbiyatil jismiyah. Selain mendidik agama manusia, kita sebagai orang tua berkewajiban bagaimana, apa yang kemarin kedua? Pendidikan apa? Pendidikan adab, akhlak, moral. Kemarin kita diajari untuk bagaimana orang tua bertanggung jawab mengurusi, mengajari adab dan moral putra-putri kita. Agama sudah, akidah, iman, terus moral, akhlak, yang ketiga fisik. Dapat dibayangkan ya, secara akidahnya kuat, akhlaknya baik, sehat badannya. Coba, ini kan luar biasa ini. Akidahnya kuat, akhlaknya baik, meriangan, repot. Ya,
Bagaimana Islam ada jihad, ada dakwah yang semua butuh tenaga ekstra di situ. Ya. Maka yang ketiga nggak kalah penting, bagaimana kewajiban orang tua itu sejak dini, sejak anaknya kecil diarahkan bagaimana punya fisik yang sehat. Dan tanpa kita sadari, hari ini kita membiarkan anak kita sakit. Banyak hal. Sekarang lihat contoh, kasus kemarin ada anak kecil kena usia SD kelas 4 sudah gagal ginjal, banyak, betul? Laki-laki kalau hadis tentang fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi sering dipakai untuk akidah kan. Orang tualah yang membuat anaknya Yahudi, Majusi, Nasrani. Tapi kalau saya pakai hadisnya untuk yang lain boleh. Contoh, orang tua yang buat anaknya stroke, orang tua yang buat anaknya jantungan, orang tua buat anaknya gagal ginjal waktu kecil. Di mana orang tua yang enggak perhatian dalam hal masalah kesehatan anak? Contoh, jajannya itu minuman cup, teh apa itu, cup, kemudian kopi cup begitu. Terus jauh jelas lihat bahannya apa itu, pengawetnya berapa. Tiap hari minum itu terus, ya gimana nggak rusak ginjalnya? Ini orang tua. Saya ada kasus juga itu, ada santri yang masih usia atau SMP itu kena wazir hemoroid dan parah, dikit-dikit izin pulang berdarah, BAB berdarah, nggak bisa BAB. Terus begitu, tak cek kenapa, ternyata orang tuanya itu maaf ya, sering anaknya minta apa dikasih apa, pedes, makanya senangnya pedes, geprek lagi, sebelah apalagi itu. Ya kalau sekali bolehlah sekali, kalau ini tiap hari bayangin minta dikasih. Terus kalau makan tuh ditaburi cabai apa tuh yang begitu loh. Wah itu kan bahaya betul. Jadi anak dikasih begitu. Itu saya bilang, Bu, Anda membunuh anak sendiri itu sebenarnya. Sekilas itu sayang, anaknya minta kasihan nangis, tapi itu sebenarnya membunuh anak sendiri. Bayangin usia SMP udah kena hemoroid, gimana kalau udah gede? Itu susah pengobatannya. Operasi aja nggak bisa sembuh kok. Ini kan hal yang sepele, tapi kalau dibiasakan merusak juga. Nah, coba di sinilah banyak orang tua yang lupa itu kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, coba kita lihat. Ini ngaji kita ini kan nggak hanya untuk orang tua, untuk anak ya, tapi kita juga bagaimana kita coba belajar untuk mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Wa minal mas'uliyatil kubra, dan di antara tanggung jawab besar orang tua, aujabahal Islam, yang Islam mewajibkan kepada kita semua adalah mas'uliyatut tarbiyatil jismiyah, bertanggung jawab atas kesehatan anak-anak. Lian sya'ul auladu ala khairin, agar si anak tumbuh dalam keadaan baik. Kalau ada pepatah bagaimana? Di balik gimana? Badan yang sehat tuh loh. Gimana? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah itu memang nggak mesti benar, tapi lumayan benar juga, ada benar sisi benernya. Di mana benernya? Contoh begini, sakit bisa sholat nggak? Bisa sholatnya nggak? Sempurna nggak? Puasa bisa nggak kalau sakit? Enggak. Penyakit mata baca Quran bisa nggak? Buram semua. Penyakit telinga budek ngaji gimana? Serangan saraf otak bisa ngaji? Ngeblek. Ya memang betul juga itu, kalau di sisi lain ada. Berarti ini juga dorongan, ini juga kewajiban kita sebagai orang tua, agar anak kita tumbuh dalam keadaan baik. Mayan sya'una alaihi min quwwatil jismi, tumbuh dengan baik, kekuatan fisik terbentuk, wasalamatil badan, dan badannya sehat.
wa madhahiril sihhati wal hayawiyati wan nasyat. Sehingga dengan begitu anak sehat sesuai jasmaninya, kemudian muncullah dia semangat dalam hidupnya. Wa ayyukum ayyuhal walidun, wahai para orang tua, al manhajul ilmi alladhi rasamahul Islam fi tarbiyatil aulad al jismiyah li ta'lamu dhuhamatal amanatil mulaqah al atikihim. Ada beberapa nasihat nih, ya, beberapa nasihat penulis untuk kita semua. Pertama, untuk kita sebagai orang tua dalam hal kesehatan jasmani anak kita. Pertama, wujubun nafaqati alal ahlil wal waladi. Kita tahu, coba kalau kita sering mendengar istilah orang tua itu punya kewajiban menafkahi anak. Menafkahi anak. Apa tujuan nafkah itu sebenarnya? Kalau kita lihat di Quran itu kewajiban bapak dua, Pak. Bapak-bapak semua dua. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas bapak ayah. Ayah disebut dengan mauludillahu, pemilik anak. Maulud itu anak, lahu miliknya. Anak milik siapa? Ayah. Dan atas ayah punya kewajiban rizquhunna, rizki anaknya. Itu apa maksudnya? Makan. Yang kedua, wa kiswatuhunna, pakaian. Dua. Bil ma'ruf, tiga, dengan cara yang ma'ruf. Patut. Kalau kita panjangkan pembahasan ayat ini, jadi ada dua penting di sini, yaitu makan atau minum, kedua adalah pakaian, yang ketiga harus ma'ruf syaratnya. Coba makanan. Untuk makanan berarti apapun yang masuk ke mulut itu makanan, ya, dan minuman, pokoknya itu masuk. Coba cek ma'ruf enggak yang dimasukkan. Itu ma'ruf, baik. Ma'ruf itu dari kata urfun. Coba kenapa enggak pakai bahasa khair? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil khairi. Apa arti khair? Baik. Hasan? Ma'ruf? Baik. Kenapa pakai ma'ruf? Masih ingat dulu kajian kita tentang rumah tangga, suami istri. Ma'ruf, ya, rizkunya harus ma'ruf, berarti makanannya, minumannya harus ma'ruf atau ma'ruf. Kebaikan yang disandarkan kepada pengetahuan, karena ma'ruf artinya apa? Diketahui, dikata arafa. Ta'rif itu pengertian, ya, berarti mengerti. Maka makanan yang dikenal baik oleh ilmu itu ma'ruf namanya. Contoh begini, cek minuman ini secara ma'ruf gimana? Dicek kandungannya apa, berapa persen, TDS-nya bagus nggak untuk kesehatan ginjal. Oh bagus, beli. Itu ma'ruf berarti itu. Apa kontraindikasi atau efek samping dari minuman ini? Itu ma'ruf tuh. Ya. Ma'ruf itu juga bermakna begini. Mungkin minumannya sehat secara normal, tapi untuk anak saya boleh enggak? Itu ma'ruf. Maka arti ma'ruf artinya mengenal segala-galanya untuk sebuah kebaikan. Contoh begini, secara bentuk, secara hukum, jeroan halal enggak? Halal. Ma'ruf enggak? Tergantung. Jangan punya penyakit asam urat, sudah sering kambuh, makan jeroan, berarti itu ma'ruf enggak? Tidak. Tadi loh, udah tahu anaknya punya penyakit wazir, hemoroid, lah malah dibelikan geprek, itu kan enggak ma'ruf. Ya halal tapi enggak ma'ruf. Begitu ya? Itu kewajiban kita. Alal mauludi, kita wajib pikir seperti itu, sejauh itu. Bayangin, di orang tua susah nggak sih? Mikir akidahnya, imannya,
ngerti bab akidah, berarti harus khatam kitab tauhid. Akhlak adab juga harus ngerti, khatam kitab talim muta'alim. Ditambah dengan bab masalah kesehatan, khatam kitab tarbiyatul aulad dan kitab Timbul Nabawi. Coba gimana pusing orang tua coba. Kalau mau serius jadi orang tua, berarti orang tua ngerti semua, ngerti akidah, ngerti akhlak, ngerti kesehatan. Ma'ruf. Kemudian kata kiswatuhunna, pakaian adalah apa yang menempel di badan. Kiswah itu juga ma'ruf. Sehat enggak sih kira-kira pakai begitu? Yang dipakai itu sehat enggak? Contoh, ketat. Sehat enggak? Resiko tinggi itu. Itu pembuluh darahnya lama-lama sempit. Mati ujungnya deh. Ya. Pakaian. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang baik. Sesuai dengan syariat itu baik. Ya, kesehatan juga baik. Bagaimana coba pakaian itu? Nah, kata kiswah pakaian berarti seluruh apa yang nanti nempel ke tubuhnya. Nempel ke tubuhnya yang mempengaruhi ke dalam tapi di luar. Tadi kan kalau makanan masuk dalam tuh. Apa yang dikonsumsi, kalau apa yang dipakai. Yang kedua apa yang dipakai. Yo pakaian, yo jam tangan, yo HP, semua itu dipakai. Beresiko nggak sama anak kita? Contoh, main HP terus, nggak ada kendali orang tua. Selain konten nanti konten dibahas di bab lain, tapi hanya nonton aja. Radiasi berapa kenanya? Bagaimana matanya nanti ketika dewasa? Bagaimana otaknya nanti? Contoh paling gampang, seneng nonton short. Bagi orang dewasa mungkin ya pengaruhnya dikit kecil bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau seling di short ya, di scroll terus bosan ganti-ganti. Itu secara kerja otak sih nggak bisa bekerja dengan baik. Apa? Langsung berubah fokus dengan sekejap. Itu nggak bagus. Padahal tata cara kita belajar gimana? Satu lembar, bacakan, pahami. Lembar kedua bagaimana? Berurutan. Harus begitu. Bayangin, ini belum rampung, ini terus. Kacau di sini nih otaknya. Maka si anak yang begini akan muncul anak yang susah fokus. Buktikan nanti. SD terus nonton itu terus, ketika SMP, waduh, sekolah malah blengung. Pak guru nilai begini nak, bingung gitu. Kenapa? Di sini tuh bingung, nggak fokus, susah itu loh perbaikinya. Ya, apa ya lagi itu? Itu banyak kasus seperti itu sekarang anak itu. Diajari malah bingung gitu, malah belengok itu kemana? Hei, dari sini. Nah, jangan-jangan orang tua juga di sini. Begitu nggak di sini orang tuanya? Bapak-bapaknya sini. Yo mentiling, tapi nggak fokus gitu Pak. Kan repot lagi itu. Lah bayangin ketika dia nggak bisa fokus, otak diisi apa akhirnya? Kebodohan muncul. Dari sisi kesehatan sudah kena, apa dampaknya kepada akal kebodohan. Lah bagaimana tumbuh generasi yang sakit-sakitan? Coba dibayangkan, mata minus plus apalagi katarak di masa kecil, bayangan itu. Kemudian awak-awaknya meriangan, terus bodoh. Waduh, nanti kok pas perang gimana? Mau nembak, salah teman ditembak, Mak. Kacau nih semuanya. Islam itu mendidik biar Islam itu maju. Kaum muslimin hebat, kuat. Nih orang tua lagi. Ya, jadi risiko itu adalah apa yang masuk. Makanan, minuman, apapun itu yang masuk, itu risiko. Yang kedua adalah kiswah, adalah apa yang dipakai. Apa yang mengena dalam tubuh dia itu. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Ala, itu berarti kewajiban. Ala, alaikum, itu berarti kewajiban. Berarti kalau begitu, kalau ini gagal orang tua akan dipertanyakan besok di akhirat. Maka anak yang tumbuh dalam keadaan sakit, karena orang tua yang lalai,
orang tua lah yang bertanggung jawab di akhiratnya. Kenapa? Itu ala, berarti wajib. Dan hari ini lebih susah Bapak Ibu. Zaman dulu kan orang tua itu nggak terlalu pusing karena nggak ada yang begitu. Zaman dulu HP nggak ada, kan gampang orang tua kendalinya. Zaman dulu makan apa sih makannya? Jajannya? Nggak punya. Saya itu jajan dulu, jajannya kloban. Iya, jajan tuh bayangin jajan aja. Itu dulu ada yang keliling entek itu loh. Itu kan jualannya itu sehat-sehat banget loh. Pegagan tuh. Apa korban duduk? Pegagan diurap, kasih apa-apa. Kan sehat banget jajanan hari itu. Luar biasa pas saya belajar ngerti apa manfaat pegagan. Loh, dulu sehat-sehat makanya pinter-pinter. Iya. Ya paling anak dulu paling nyolong apa mungkin karena gak bisa dia. Nyolong timun lah. Wis macam-macam. Tebu. Ya dosa tapi kan sisi kesehatannya nggak masalah gitu loh ya. Jadi daripada jajanan yang serba-serba ciki-ciki begitu, dulu kotor tuh malah nggak betul bahaya. Dulu sampai teman saya ada cerita itu nyuri apa lenggoko tahu lenggoko? Tahu nggak lenggoko? Lenggoko tahu lenggoko? Nggak tahu sih lenggoko ya? Tahu ya? Nah, kampung ngerti lenggoko Pak. Itu kan dimakan seret ya. Ya orang kampung juga anak kecil dimakan tuh seret. Nyolong di sawah makan lenggoko dimakan seret kan nggak bisa nelen, nggak bawa air putih kan, ya udah air sawah diminum aja, gop, yo sehat juga Pak. Yo nggak sakit iranya itu lah ya. Ya. Coba di sini ya ini menjadi ini Pak, jadi apa tantangan kita sebagai orang tua di hari ini luar biasa beratnya. Tantangan kesehatan anak kita begitu berat di hari ini. Mau nggak sih jajan tapi teman jajan semua, repot tuh. Ya akhirnya hanya bisa meminimalisir, berarti kurang-kurangi jajannya, kurang-kurangi jajan sekian. Ya. Tapi ya orang tua tega di situ, terus tega. Saya tanya orang tua di anak SD itu berapa Bu jajan anaknya Bu? 20.000 sehari. Waduh, 20.000 sehari, banyak banget. Anak saya yang SD kelas 1 nih usia 4.000 jajannya, maksimal 4.000 selesai. Udah sehari 4.000 pokoknya. Yang gede 7.000 gitu maksimal kan. Yang gede yang udah SMP 10.000 sehari. Ya mau ngasih lebih bisa, tapi pertimbangan di masalah kesehatan dia gimana besok. Yang penting anak dikasih kesadaran, Dek, Bapak Ibu itu ngasih kamu segini itu biar kamu bisa jaga kesehatan. Nanti yang akan rasakan kamu sendiri ketika gede gimana. Engkau dewasa, kamu sakit-sakitan, coba repot gak tuh? Ya, kalau gitu ya. Ingat itu kewajiban orang tua. Ingat, ikut kewajiban orang tua. Nah kemudian selanjutnya tadi termasuk hal yang kiswah, yang pakaian adalah wal maskana shalihah, tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan lah ya. Tidak harus bagus, yang penting bersih. Yang penting bersih. Bagus itu kan kemampuan harta, bersih itu bisa diupayakan. Kebersihan itu cek betul. Ya. Mau tidur, bagaimana bersihkan dulu ke putih gitu ya. Terus bagaimana debunya sekitarnya dicek, ya pakaian, kemudian hatta la tata'aradu ajsamahum lil asqami, sehingga badan dia terjaga dari kesehatan, dari penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, poin kedua, setelah kita tadi ya tahu dikasih tentang kewajiban orang tua apa, itu termasuk makan dan yang dipakai, itu orang tua tanggung jawab, bapak terutama. Yang kedua, ittiba'ul qawaidi sihhayyati fil akli wal mashrabi wan naumi litasbihaladal aulad adatan wal khulqan. Yang kedua ini kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bagaimana Rasul itu menjaga kesehatan, baik cara pola makan, pola hidup, ya tidurnya, istirahatnya bagaimana. Nih, coba. Ini saya rangkumkan pembahasan tentang pola hidup Rasulullah. Ini
kitab Tibun Nabawi ada. Ya. Tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, pola makan. Pertama, hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Ma syabi'a ala Muhammadin." Kata Aisyah, kata Ibunda Aisyah mengatakan, "Ma syabi'a ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min tu'amin burrin salasa layalin tiba'an hatta qubida." Ma syabi'a ali Muhammad. Sungguh Rasulullah dan keluarganya tidak pernah kenyang dengan roti gandum, makan gandum selama 3 hari berturut-turut, hatta sampai Nabi meninggal dunia, sejak di Madinah. Bahkan Rasul itu kadang makan, kadang tidak. Coba dari sini kita ingat Nabi bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a asyara min batnihi." Tidak ada sesuatu yang lebih buruk diisi oleh manusia melebihi perutnya. Banyak makan, banyak penyakit. Sekarang sama dulu itu kira-kira makanan banyak mana? Sekarang ya. Dulu itu Lebaran banter-banterin roti uler. Itu udah hebat sekali itu udah. Itu sudah keren itu udah. Roti uler namanya. Kalau enggak ya roti tai kucing gitu paling enggak. Itu udah hebat sekali itu. Nah, ini kue gajah gitu ya. Oh sekarang roti tiap hari kok, sampai blenger kan? Blenger. Ya, secara makanan kan banyak hari ini. Kenyataannya sakitnya banyak hari ini. Makin banyak terbukti bahwa kata Nabi, memang tidak ada yang lebih buruk diisi oleh manusia selain perut. Maka banyak makan, banyak penyakit. Kalau zaman dulu mungkin busung lapar penyakitnya, sekarang busung kenyang mungkin banyak. Jadi kenyang berlebihan itu sehingga pengendapan makanan banyak. Jadi pengendapan banyak, lemak mengendap banyak, semua banyak pengendapan, akibatnya tubuh ya bermasalah. Bihasibni Adam akalat yuqimna solbahu. Maka cukuplah manusia itu ketika makan sekedar untuk menegakkan lambungnya, punggungnya. Jadi yang penting nggak lapar gitu. Ya kalau kita sering mendengar makan gimana? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang gitu ya. Makan ketika lapar. Nah kita gimana? Belum lapar sudah makan. Belum kenyang belum berhenti. Ya. Kalau enak yo tentu. Lagi selamatan, mumpung gratis. Ya. Prasmanan. Maka fa'inkan la mahalatan, namun jika tidak mungkin untuk hanya segitu, mungkin saking banyak rezekinya, banyak makanannya, maka dijaga fasulusun li ta'amihi wa sutun li syarabi sulusun li nafsihi. Bagi 3, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Kok makan sampai nafas berarti masalah itu sudah. Ya, sudah berlebihan dalam makan, itu penyakit. Kemudian, apa jenis makanan yang Rasul contohkan, yang Rasul senangi, Pak? Pertama, hadis Muslim, Rasul suka memakan tamar. Tamarnya kurma. Tamar. Rutop itu kurma yang baru jatuh, warna merah, rutop. Tamar itu yang telah dikeringkan, tamar. Nah, yang kita makan tamar biasanya itu. Luar biasa itu. Kurma itu sedikit aja, Nabi sebut 7 butir tiap pagi itu. Kalau enggak ya 3 enggak apa-apa lah. Luar biasa kesehatannya. Karena kurma itu banyak mengandung kalium. Fit, badannya fit. Saya kalau sahur itu paling pakai kurma sama susu. Segelas susu, kurma 7, pangkawan 5. Dah cukup itu udah sehari dah, fit rasanya. Kalah dibanding nasi sepiring gitu, lebih kuat itu. Ya, jadi secara nutrisi cukup. Ya untuk karbonya pakai apa, kentang atau apa, itu luar biasa. Ya.
Ini Rasul begitu. Kurma. Terus air zam-zam kalau ada, nggak ada yo apa namanya? Pristine seadanya. Ya. Madu, Mas suka nih madu. Nabi suka madu, An-Nahl 68 ya. Ini kita sering kadang gini, mahal-mahal, makanya gitu ya. Kurma mahal, murahan bakwan kata dia. Ya, madu mahal, murahan apa sirup kan begitu. Nggak harus banyak, coba minum sirupnya kurangi, beli madu sedikit gitu. Itu coba. Ya. Terus Nabi juga susu suka, At-Tirmidzi hadisnya susu. Idza akala ahadukum ta'aman fadagoni masalah susu. Labanun, Nabi suka laban. Mahal semua bagi susu. Yo kalau nggak susu sapi yo susu kedelai gitu. Yang penting susu ini bagus juga nih. Tapi sebenarnya tadi kalaupun kita mau nyoba hal yang sehat itu sedikit tuh cukup. Berapa susu sih murni berapa sih? 1 liternya seingat saya dulu beli itu 15.000 seliter murni itu. Karena kalau yang sudah kemasan kok saya khawatir. Nggak yakin saya itu. Apalagi yang sasetan, bukan susu, creamer isinya itu. Gula Pak. Ya, bukan susu. Beli susu. Satu botol itu 1 liter 15.000. Maksimal 20.000 lah ya kalau sekarang itu. Itu berapa hari itu habis? Minum sekali segelas setengah gelas itu. Ya Nabi nggak sering-sering tapi pernah. Artinya Nabi ya nggak tiap hari tapi kan minumnya pernah seminggu sekali lah berapa itu bagus sekali. Ya. Itu cara makan Nabi. Itu yang dimakan Rasulullah. Ya. Apalagi zaitun. Watini wa zaitun. Bagus sekali zaitun. Kenapa orang-orang Arab kok makan daging gitu ya? Kok nggak ada kolesterol ya orang sana ya? Nggak kayak kita makan dikit langsung mut-mutan kepala itu. Kenapa ya? Karena mereka zaitun minumnya. Habis makan daging sepiring itu, zaitun seperti ke gelas itu minum. Ya bersih. Sehat ya. Zaitun. Ya bayangin kurma, zam-zam, zaitun, madu, susu. Sehat sekali. Ini mahal-mahal semua ini. Ya, tapi kalau tadi dibanding dengan jajan sehari 20.000 itu kan sama aja, mahal jajan. Berarti kan sebulan apa sebulan? 600.000 kan? Coba bayangin. Berarti kalau madu berapa seliternya? 100.000. Ya itu setengah liter ya. Ya cukup lah 100.000 lah. Terus kurma berapa sekilo nih? 50 ya yang kholas yang murah yang kholas ya. Kalau yang yang kurma Nabi yang ajwa ya tekor juga lah kira-kira. Yang ajwa yang kholas lah ya standar 50.000 lah. Terus zam-zam nggak usah susah zam ya. Meja ganti air putih biasa. Ya, terus tapi air putih juga cek lagi nih. Air putih juga cek lagi yang kira-kira TDS-nya rendah, yang diminum nyaman lah gitu ada. Ya untuk produk tertentu saya nggak suka itu. Sebut mereknya. Unilever pokoknya lah. Untung lah anti Israel lah gitu. Itu udah nggak bagus tuh. Nah itu diganti air putih yang bagus ya. Terus air putih kan tinggal beli banyak ya. Ya. Terus apalagi tadi? Ya? Zaitun. Zaitun apa zaitun? Murah itu zaitun tuh. Berapa seliter zaitun? Seliter. Berapa beli? Saya beli paling 50.000 setengah liter itu. Itu cukup lah untuk sebulan. Terus apalagi tadi? Susu 20.000 cukup lah ya. 100.000 lah. Apa totalnya coba? Total berapa total? 100. Sekat. Terus sekat maning 200. Ya paling 300.000. Itu jajan 600.000 loh. Penyakit semua itu. Ini jadi manfaat nih. Nanti jajan dikurangi 300.000 jadinya, berarti kan sehari 10.000. Ya untuk kesehatannya itu. Diganti setengahnya untuk kesehatan. Bayangin itu. Rasul begitu. Ya.
Tapi emang anak kecil susah banget makan kurma itu. Tak cekokin mangkok mah pas kurma buka itu makan dulu. 1 kah? 3, nggak mau beli 3, yuk 1 makan dulu, makan. Pengen tahu sumpelan bang buka puasa mah. Iya, karena katanya kurma itu sunnah, tahu sumpel wajib katanya. Ya, kan buka sunnah pakai kurma, wajibnya tahu sumpel, begitu katanya. Nah, ngeles juga nanti. Ya. Ya, itu tadi contoh Rasul ya. Kemudian bagaimana Nabi cara makan Nabi luar biasa. Nabi sering pakai tangan makannya. Bukan nggak ada sendok, ada aja dibuat juga pakai kayu juga bisa zaman itu. Tapi kan pakai tangan, kenapa pakai tangan? Selain memang makannya kurma kan tangan enak tuh. Ya ini kan juga sesuai dengan kondisi lah ya. Kalau jangan makannya makan sayur, makan nasi pakai sayur, repot juga. Bubur ayam. Bubur ayam pakai tangan bisa. Susah juga kan, artinya kondisional. Tapi kalau makan mungkin pakai tangan lah. Nasi, pakai ikan asin, tangan enak tuh, nyaman tuh, pakai sambal enak tuh. Ya pakai tangan tuh bagus kenapa? Secara penelitian tangan kita punya ada enzim, apa enzimnya? Saya lupa, amilase atau lipase, ini tangan. Ada yang tahu? Nggak tahu juga? Nah, sama, boleh lewati aja. Kalau mulut ada apa? Enzim apa di mulut? Amilase atau lipase? Yang di mulut? Nggak tahu juga ya, sama nggak tahu salah. Jadi pokoknya kalau di tangan itu amilase, di mulut itu lipase, gabung itu bagus sekali. Ketika masuk ke lambung sudah gampang hancurkannya. Contoh paling gampang gini, yang punya nasi di unyet apa saja unyet bahasa Indonesia unyet. Hah? Remes. Wes paham unyet ya? Ya. Ini nasi unyet kan? Ya, yang satu nggak usah diunyet. Ya. Lihat bisa pakai gimana? Yang bersih mana? Yang diunyet kan? Artinya apa? Ini tangan itu mengandung apa? Enzim tadi. Ada bakteri baik itu yang menghancurkan di situ. Sehingga ketika masuk lambung udah enteng. Maka penyakit lambung itu berkurang di situ. Yang punya masalah penyakit lambung maka pakai tangan. Di antara begitu. Sehat Nabi itu. Dan makan Nabi pakai 3 jari. Iyalah kurma. kalau nasi gimana? Ya udah, ya artinya jangan banyak begitu loh. Artinya jangan kita kan begini mah. Begitu. Ini ketika kelewat, sehingga kalau kebanyakan dikunyahnya kan nggak halus. Sudah kunyahnya begitu cepat. Nabi itu informasinya saya belum menemukan dalil yang sahih, tapi informasinya 33 kali ngunyahnya. Kunyah 33 kali 33. Saya nyobain coba 1, 2, 3 hilang wis. Terus ketelan ini gitu, Pak. Ini kemana makanan, Pak? Jadi refleks ketelan. 3 atau ketelan itu. 5 kali ini, Pak. Makanya kenapa kita punya lambung ya? Ya masuk anginan, lambung sering mual, karena tadi makannya. Udah makannya keras, suapannya segini. Ya, ngunyahnya 3 kali. Ya maklum kalau lambungnya hancur. Sian lambungnya. Nabi diingati. Pakai tangan, kunyah lama. Kenapa? Ketika kunyah lama itu berarti kan makin banyak liurnya kan keluar. Banyak enzimnya. Berarti makin bagus lagi itu. Ini bayangin kita nih. Yuk makanya makan bakso keras yang dagingnya super gitu. Bakso tetelan gitu ya. Makan masuk gigi nggak ada pula. Gitu ya. Wes masuk langsung telan aja. Lambung kayak apa tuh rasanya? Inilah kondisi kita. Jadi lambung nggak sehat jadinya kan. Itu contoh. Nabi begitu makannya. Duduk bagus sekali. Posisi lambung lagi siap. Posisinya lagi siap untuk diberikan makanan. Duduk. Kalau berdiri bahaya. Walaupun dalam hukum fikih makan berdiri itu makruh, nggak sampai haram. Tapi kalau makan pakai tangan kiri itu haram. Ya, makan berdiri itu makruh. Makanya kalau ada undangan pernikahan terus pas panan kok nggak ada kursi, saya nggak mau hadir lah. Saya terakhir itu hadir kemana gitu lupa saya. Pas saya ambil makan nggak ada kursi, kemana ini? Udahlah, orang nggak pada berdiri semua kan? Orang berdiri semua pada makan tuh, saya gimana pusing saya gimana nih? Duduk tapi di bawah kemana?
Untungnya orang ada yang lihat saya, Ustaz masuk sana, ada VIP, wah mantap lah saya, ada kursinya ternyata di dalam lah, alhamdulillah gitu. Tapi di sinilah kita resiko, itu makruh sebenarnya, makruh itu dibenci oleh Allah. Cuman tadi yang adat yang kadang-kadang nggak sesuai dengan syariat di situ. Makanya bagi yang mau hajatan, kursi siapkan, nggak ya kelesehan semua enak, dibawa juga bagus. Ya, jangan membiasakan adat yang nggak baik. Apalagi tangan kiri lagi. Ya, bagus lagi. Jadi kalau pakai tangan kiri haram hukumnya. Kenapa? Rasul datang, ada sahabat Nabi, ya Rasul, saya boleh nggak kasih udur? Saya kalau makan nggak bisa pakai tangan kanan. Karena tangga saya nggak bisa biasa apa? Kidal ya, kidal. Saya diberi izin untuk makan pakai tangan kiri. Apa kata Rasul? Semoga Allah potong tangan kananmu. Mau digituin malah Pak? Diancam begitu? Semoga Allah potong tangan kananmu. Kenapa? Untuk apa kasih tangan kanan kalau nggak pakai itu? Tak gituin kalau ada orang, ada santri begitu pakai tangan kiri terus, tak bilangin semoga Allah potong tangan kananmu sekalian. Nah, wadi kan? Tangan kiri nggak boleh pakai. Untuk makan minum pakai tangan kanan. Itu cara setan pakai tangan kiri itu. Ya itu cara makan bagaimana? Ya posisi duduk. Ya. Kemudian cara makan Nabi ini yang saya temukan dari dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang pernah saya bahas di Musallam Muhammad itu. Cara makan Nabi ternyata saya dulu kan taunya begini, Pak. Taunya ya, tak perhatikan ya. Dulu saya tuh taunya begini, taunya. Begini ya. Begini kan? Ya, dulu saya begini terus, tapi ketika saya buka kitab itu begini ternyata, Pak. Ternyata begini duduknya. Ini. Bahkan Nabi begini, ik'a begini makannya. Ya, Nabi kalau makan ik'a begini. Saya baru tahu Nabi kok begitu ya, ik'a. Ik'a berarti gimana sih? Begini kan? Kayak duduk ik'a gitu, Pak. Berarti kan nggak lama makannya. Kalau sepiring gede kan kesemutan juga begini, Pak. Berarti kan dikit makanya Rasul itu nggak banyak-banyak gitu. Jadi kalau mau begini, kalau saya pengen begini makannya. Kalau di bawah ya. Ya, kalau yang begini saya kok belum menemukan dalil yang kuat ya. Di kitab itu nggak nemu saya itu, yang di Syama'il Muhammadiyah itu. Ya, yang begini. Ya. Itu. Gimana? Ya, warteg. Ya, warteg. Ya, tengreng gitu di kursi di bangku gitu panjang gitu ya. Ya. Selain pola makan yang sehat, pola hidup Nabi itu Nabi bersih. Sesuatu yang Nabi sering lakukan dan itu nggak terhitung jumlahnya, siwak, Pak. Setiap kali dia bau nggak nyaman, siwak. Bau nggak nyaman, siwak. Ya, kenapa? Kayaknya itu loh kayu arak itu. Nabi kan sering pakai di sini tadi, taruh di saku. Siwak lagi, bersihin. Bagus sekali. Maka Nabi sampai meninggal dunia itu nggak ada yang patah giginya. Itu satu yang pernah kena tombak pas perang Uhud itu. Masih sempurna giginya itu, Pak. Enggak lepas, pasti patah. Kena tombaknya patah, bukan lepas cabut itu loh, patah. Saya 36 tahun, 2 cabut sudah. Coba, ini majalah berapa? Dua. Kalau beringis ada lengkap, pas mangap hilang semua sini kanan kiri, Pak. Ya, kosong semua. Ini contoh Rasulullah. Bersih orangnya. Nabi itu juga orang yang senang bersih-bersih, mandi gitu. Nah, keramas kalau mandi itu, entah saya nggak tahu pakai apa Nabi untuk samponya ya dulu ya. Saya nggak tahu. Merang apa ada? Merang gitu. Saya belum tahu pakai apa Rasulullah untuk ini. Tapi Nabi suka pakai minyak rambut. Minyak rambut. Ada sebuah kisah, para sahabat melihat Nabi itu pernah. Nabi kan jarang buka buka imamah ya, sering pakai imamah. Pas dibuka sekali itu kan rambutnya panjang segini Rasul rambutnya itu. Pas Nabi lagi bismillah terus lagi di ini, Pak, kayak iklan sampo gitu loh. Wah, sahabat lihat ganteng sekali Rasulullah begitu, Pak, kalau begitu. Rambutnya terurai begitu. Rasul dia bersih, suka mandi, Rasul olahraga juga seneng. Beliau itu memanah kuda, renang nggak ada kolam renang sana dulu. Adanya manah dan kuda. Ya. Jadi renang itu bagus, nah tapi cuman secara praktek Nabi saya belum melihat ada hadis Nabi merenang gitu. Karena memang sana padang pasir kan hari itu.
Ya, kalau sahabat banyak yang renang, karena ada yang sahabat dari Persia, itu pasti lewat lautan ya. Nah, kemudian lah ini yang Nabi lakukan, kita jarang nih begadang. Nabi gak pernah begadang. Nabi itu tidur cepat. Karena Nabi SAW ida akhadha maj'ahu minal laili wa du'ayatahu tahta khuddi yawma. Ini Nabi itu memakruhkan untuk begadang, tidur malam. Tidurlah setelah Isya lebih awal dan bangunlah lebih awal. Gimana? Kita lupa pengajiannya? Ngaji sore aja. Kalau mau alhamdulillah saya senang juga tuh Pak. Jadi nggak melek malam terus begini. Artinya kalaupun harus terpaksa malam begini ya tapi langsung selesai pulang tidur gitu. Tapi kalau nggak penting jangan begadang. Mungkin sekarang nggak masalah, tapi ketika udah usia mau rasa banget tuh. Dan beberapa kejadian orang yang sering begadang masalah liver, masalah penyakit kuning itu liver kasus, karena liver kan jam istirahat jam-jam itu, jam dia kerja itu jam-jam istirahat kita. Kalau jam-jam dia kerja kita nggak istirahat, kacau untuk livernya. Ya kena hepatitis diantaranya, imun akan turun, ya itu kesehatan akan terganggu ketika sering begadang. Ya, ingat sama irama ya. Nabi tidurnya cepat, ya kenapa? Bagus sekali jam-jam istirahat itu. Dan Nabi bangun cepat malam, lebih cepat bangunnya, jam setengah malam atau sepertiga malam. Itu sudah fit, sudah nggak lagi butuh istirahat dan seperti itu. Ya, jadi kebiasaan orang Yahudi itu kalau belajar itu sepertiga malam. Masih ingat, coba cek di YouTube ada kisahnya siapa namanya Pak Habibie ketemu dua orang Yahudi di Jerman, orang Israel yang belajar di Jerman. Itu ranking satu terus, bagus terus. Dicek apa rahasianya? Belajarnya sebelum subuh. Ada ayatnya kan? Bahwa baca Quran sebelum subuh itu bagus kan? Inna Quran al-fajri kana masyhuda, begitu. Ya, tentang baca Quran itu bagus sekali. Jadi belajar waktu sebelum subuh bagus sekali. Kalau dulu kebiasaan kami di pondok itu, memang kami diajari untuk kalau pas ujian maka belajar sebelum subuh. Jam 3 bangun, jam 4, jam 2 bangun sholat terus belajar. Itu cepat masuknya itu, hafalan juga cepat. Ya. Nah terus bagaimana beliau tidur? Hadis Bukhari, beliau kalau tidur itu sebelah kanan, miring ke sebelah kanan. Meletakkan tangan di pipi. Tangan sebagai bantalnya. Ke kanan tidurnya. Ya, nggak ke kiri. Ya. Yang penting mulai kanan, entah nanti setelah itu pas tidur bolak-balik ke kawan ya itu. Yang penting mulai dari sebelah kanan. Sangat bagus sekali. Kenapa? Jantung sebelah kiri. Detakannya itu akan bagus. Ya, ke otak akan bagus darahnya. Begitu beberapa ringkasan dari pola hidup Rasulullah SAW yang mungkin kita bisa tiru. Nah anak kita, bayangin di usia SMP ya sekarang ya Allah, banyak yang begadang Mbak. Saya kalau pulang ke sini itu begitu mau sana SMP pada keliaran, pada motor-motor, jam 10 itu mau tidur. Bapak kemana? Jam 11 saya pun tidur Mbak. Masih keliaran seenaknya begitu. Ya kalau penting sih kalau begadang bahkan sampai jam 3 tak betul jam 3. Jam 3 itu main kerambol terus, Insya Allah tak mikir tuh gimana masa depannya, rusak nggak tuh livernya, rusak nggak badannya itu. Masih muda mungkin nggak kerasa, tapi besok bagaimana dampak tuanya. Nah intinya bahwa di bab ini dibahas tentang bagaimana orang tua itu harus juga belajar kesehatan, baca-baca buku kesehatan agar anak kita jauh dari penyakit. Harapannya ketika penyakitnya tidak ada, anak kita sehat, bisa ibadah dengan baik, berkarya dengan baik, manfaat orang banyak ke depannya begitu. Begitu tentang kewajiban pendidikan kesehatan ya, fisik jasmani untuk anak, kewajiban bagi orang tua. Ya, sekian dulu, sudah lewat jam 9. Jangan kemalaman, begadang nggak boleh. Ya, cukup ya. Ya, sekian yang dapat kita kaji di malam ini. Ditutup dengan doa bersama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.